Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 916, Nyawa Dibayar Nyawa. Perkataan Dimas telah menandakan jika negosiasi ini tidak berhasil. Setelah perkataan ini diontarkan, aura Dimas terlihat mematikan, lalu Heaven Demon Sword di tangannya bercahaya dengan angin bertiup dan terasa dingin. Ketua Tanri yang berdiri di sana, dia dapat merasakan pisau dari pria ini seperti bisa menembus kulit hingga ke dagingnya dan hatinya terasa dingin dengan bulu yang merinding. Tentara yang berada di dalam pavilion Tianxing juga dapat merasakan aura pembunuh dari Dimas, dengan Heaven Demon Sword, juga terlihat menakutkan, membuat semua orang ini melemah, bahkan roh malaikat yang merasakan ini juga merasa takut. Dimas yang belum bergerak ini telah memperlihatkan rasa yang menakutkan. Tandu Yoron sedikit bergerak, tetapi dia mempertahankan tandu ini, lalu berkata, "Kamu memang kuat, tetapi jika kamu ingin meratakan pavilion Tianxing, ini adalah mimpi yang bodoh, dan kamu harus membayarnya." Setelah kata ini dilontarkan, Yoron mengeluarkan kedua jarinya dan menggetarkan semua ini. Seketika kekuatan ini begitu hebat dan berbeda, dan menembus tandu putih, lalu memasuki kekosongan kemudian tersebar dan seketika menekan aura Dimas. Perlahan Heaven Demon Sword tidak lagi berdaya. Wajah Dimas terlihat berubah, kemudian tatapan matanya terlihat terkejut, dan walaupun untuk penutupan pavilion Tianxing sendiri, Dimas memang tidak begitu mengertinya, tetapi dia dapat menebak jika kekuatan ini begitu berbeda. Hanya saja Dimas sendiri percaya akan Heaven Demon Sword, maka dari itu dia menambah kekuatannya, dan tidak melihatnya. Lalu pada saat ini terjadi sebuah perang kecil, Dimas sendiri merasakan kekuatan yang besar dari pavilion Tianxing dan dia menyadari jika kekuatan lawan harus diperlakukan dengan serius. Dan, Dimas yang menahan, lalu sebuah sosok muncul dan berkata, "Anak bodoh, pergilah." Semua gerakan ini seperti di film. Tanri darang dan menahan amarahnya itu, dan sasaran dia adalah Dimas. Setelah perkataan ini terdengar, dia berada di atas lalu menekan Dimas dan tersentak keluar. Dari awal Tanri sendiri telah ini membunuh Dimas, tetapi Yoron sendiri yang menahannya, dan akhirnya ketika Yoron dan Dimas bertarung dirinya tidak dapat menahan kemudian memberikan sebuah pukulan untuk Dimas. Tentu saja Tanri bukanlah orang yang sembarangan dan tidak memiliki akal. Melalui perkataan Dimas dan roh jahat yang dikeluarkannya, dia dapat merasakan aura pembunuh darinya. Dimas terlihat begitu memberontak juga bukan seserotang yang dapat dilawan. Maka dari itu Tanri menunggu ketika Dimas sedang menekan Yoron kemudian memberikan sebuah pukulan yang keras untuk Dimas. Kali ini, Yoron tidak menghentikan Tanri tetapi membantunya Tanri. Dan seketika gerakan itu memadatkan hingga membuat Dimas terkurung di sana. Hidup dan mati seperti hanya dalam waktu itu, dan tidak perlu diragukan Iyagi ini seperti hidup dan matinya Dimas, dengan menahan nafas dari samping, tubuh yang menegang, mata yang terbuka lebar juga penuh dengan kekhawatiran. Ledakan. Sebuah suara ledakan, Tanri menghancurkan dengan penuh kekuatan. Ledakan itu kembali terdengar. Tempat Dimas berdiri telah memiliki lubang hitam yang besar, perlahan asap mulai tersebar. Tanri kembali pada posisinya sambil melihat lubang itu dengan tersenyum, "Aku mengira dia begitu hebat, hingga berani berada di depan ketua kita, ternyata hanya sebuah barang kecil saja." Tanri berdiri di depan ketinggian, berusaha melihat dan tatapan matanya penuh dengan ketidaksukaan. Menurut dia, tubuh Dimas telah masuk ke dalam dan tubuhnya telah terbungkus dengan tulang yang hancur. Pria ini pasti mengalami hal yang sama dengan tanah yang ia pijak. Lalu, ketika Tanri merasa bangga, Yoron yang berada di tandu putih terlihat merasa ada sebuah hal yang salah, gawat. Baru saja dia menggunakan kekuatan dan pada saat Tanri menghabisinya, Yoron sendiri dapat merasakan Dimas menghilang lalu pada saat ini dia merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia semakin memastikan jika Dimas tidak terpukul. Perjalanan ke surga tidak kamu jalani, tetapi kamu malah menuju ke neraka. Pada saat ini,
Suara Dimas terdengar di daerah hutan, dan terdengar dari punggung Tanri. Tanri yang mendengar ini, seketika tubuhnya menegang, dengan bulu yang berdiri, dan suasana hati yang terhantam. Mendengar suara Dimas saja telah membuatnya merasa ketakutan seperti bertemu dengan hantu. Pada saat ini dia merasakan aura mematikan dari hutan dan semakin membuat dia takut, dan semua rasa ini seperti membesar. Ketakutan dia semakin meluas hingga ketika dia ingin menghindar, tetapi dia tidak sempat bergerak dan pedang itu menusuk tubuhnya. Pada saat ini tubuh Tanri terasa dingin, dengan otak yang meledak, dan sepasang mata yang ketakutan, dia dengan tidak percaya melihat ke bawah, lalu pedang emas menancap dengan memperlihatkan darah merahnya, dan darah merah yang mengalir di pisau itu terlihat begitu mempesona. Awalnya aku tidak ingin menyerang kamu, tetapi kamu sendiri yang terlebih dulu menyerang, maka aku akan menghabisi kamu. Dimas berkata seperti setan yang kembali membuat Tanri mendengarnya. Setelah itu, Dimas mengerahkan Heaven Demon Sword, dan kembali menusuknya. Prak. Tanri bahkan tidak sempat mengatakan apapun, lalu Heaven Demon Sword kembali menusuk tubuhnya, lalu dia memuntahkan darah lalu seluruh tubuhnya hancur dan terbang ke atas. Adegan ini membuat tempat ini dipenuhi aroma darah. Dan pedang sihir Dimas, dengan sekujur tubuh roh jahat, seperti tidak dapat ditandingi, malah terlihat beigut kejam. Melihat ini, seperti memiliki sebuah bingkai yang pendek. Semua orang di paviliun Tianxing terkejut, wajahnya mereka semakin takut begitu juga dengan hati mereka. Tanri seseorang yang besar di paviliun Tianxing, seperti mati begitu saja di tangan Dimas, dan hal ini membuat mereka merasa aneh juga tidak percaya. Roh Taoti telah pergi, dan sebelumnya dia khawatir akan Dimas, tetapi semua ini berubah dengan cepat bahkan Taoti tidak sempat mengerahkan tangannya. Jurus ini adalah cara Dimas melarikan diri, dan juga membunuh Tanri begitu saja. Kenyataan ini sungguh membuat Taoti terkejut, bersemangat, juga bahagia. Sepertinya, aku terlalu meremehkanmu. Ketika semua ini terdengar hening, dari tanduk putih terdengar suara Yoron yang dingin. Pada saat ini, hati Yoron merasa sangat marah. Salah satu kelalaian dia membuat dia kehilangan Tanri. Sebelumnya dia bahkan berjanji, dengan ada dirinya Dimas telah menghabiskan seseorang dari paviliun Tianxing. Tidak disangka semua ini begitu cepat, dia seperti memukul wajahnya. Sikap Dimas yang langsung membunuh salah satu orang di paviliun Tianxing. Hal ini seperti sebuah pukulan bagi Yoron, juga semua rasa malu baginya. Mata Dimas berpindah ke tanduk putih dengan nada yang berat, semua ini baru permulaan. Jika kamu terus saja seperti ini dan tidak memberitahu identitas orang tersebut, mungkin saja paviliun akan seperti apa yang ia prediksikan. Walaupun negosiasi sebelumnya tidak berhasil, tetapi Dimas kembali memberikan kesempatan untuk Yoron. Tetapi, Yoron tidak menerimanya. Dia merasa marah lalu berkata dengan keras, bermimpi saja. Aku terlalu meremehkan kamu. Sekarang aku akan membuat nyawa dibayar dengan nyawa, lalu darah dibayar dengan darah. Suara Yoron bergema seperti ionceng. Setelah perkataan ini dilontarkan, tanduk putih dia meledak, lalu menjadi roh malaikat. Yoron muncul di kabut warna putih dan setengah tubuh seperti dewa yang turun ke segala arah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.